Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas analisis ancaman cyber pada sistem kontrol industri. Studi kasus malware Stuxnet. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada Kafriansyah, Ismi Fadila, Abu Bakar Siddiq, Neneng Eka Arya Komala, yaitu saya sendiri. Lalu yang terakhir ada Atalia Victoria Dominicio Kupagan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai latar belakangnya. Nah, pada sistem industri modern saat ini banyak proses industri yang sudah terintegrasi dengan komputer dan jaringan. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan otomatisasi, membuat proses kerja lebih efisien, dan juga memudahkan pengendalian serta pemantauan sistem industri. Namun di balik kemudahan tersebut muncul juga risiko keamanan baru ketika sistem industri terhubung dengan teknologi informasi atau jaringan komputer, maka terbuka yang disebut sebagai attack surface. Nah, yaitu celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan cyber. Salah satu contoh serangan yang cukup terkenal adalah Stuxnet. Nah, Stuxnet ini merupakan malware jenis worm yang ditemukan pada tahun 2010 dan dirancang khusus untuk menyerang sistem kontrol industri menggunakan Siemens Step 7 dan PLC. Nah, yang membuat Stuxnet itu berbeda dari malware biasanya yaitu kemampuannya untuk memodifikasi logika kontrol pada mesin industri. Akibatnya mesin dapat bekerja tidak normal tanpa disadari oleh operator, sehingga dapat menimbulkan gangguan operasional bahkan kerusakan pada sistem industri. Nah, slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis dan relevansi studi kasus. Melalui analisis ini kita juga bisa memahami bagaimana malware dapat menyerang infrastruktur industri yang bersifat kritis. Selain itu, kita juga ingin mengidentifikasi metode serangan cyber tingkat lanjut seperti Advanced Persistent Threat atau APT. Nah, dari studi kasus ini dapat dilihat bahwa ancaman cyber tidak hanya menargetkan sistem IT, tetapi juga infrastruktur industri yang sangat penting. Jika sistem kontrol berhasil dimanipulasi, maka dampaknya bukan hanya pada satu data, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan fisik pada mesin atau fasilitas industri lainnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ismi Fadila dengan NIM F55124024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu gambaran sistem. Pada bagian ini dijelaskan sistem yang menjadi target serangan, yaitu kasus yang dianalisis adalah Stuxnet, yang menargetkan Industrial Control System atau ICS, yaitu sistem yang digunakan untuk mengontrol proses industri secara otomatis. Salah satu arsitektur utama dalam ICS adalah SCADA, yang banyak digunakan pada industri besar seperti pembangkit listrik atau fasilitas nuklir. Sistem yang diserang menggunakan PLC Siemens yang dikonfigurasi dengan software Step 7 dan berjalan pada sistem operasi Windows. ICS disebut sebagai cyber physical system karena sistem komputer secara langsung mengendalikan proses fisik, misalnya kecepatan mesin atau tekanan alat industri. Walaupun sistem ini biasanya dirancang terisolasi dari internet atau disebut air gap, dalam praktiknya masih terhubung dengan sistem TI melalui workstation engineering atau media USB. Selanjutnya yaitu skenario ancaman. Skenario ancaman Stuxnet menunjukkan pola serangan yang sangat terencana dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga dikategorikan sebagai Advanced Persistent Threat. Tahap awal infeksi biasanya terjadi melalui media removable seperti USB atau melalui jaringan internal organisasi. Setelah masuk ke sistem Windows, Stuxnet memanfaatkan beberapa kerentanan Zero Day untuk meningkatkan hak akses, sehingga level administrator dengan hak akses ini malware dapat menyebar ke komputer lain, sehingga khususnya workstation engineering yang memiliki koneksi langsung ke PLC. Ketika menemukan konfigurasi PLC yang sesuai dengan targetnya, Stuxnet mulai memanipulasi logika kontrol pada PLC. Manipulasi ini dilakukan secara tersembunyi karena pada saat yang sama malware menampilkan data operasi yang tampak normal pada antarmuka HMI. Akibatnya, operator tidak menyadari bahwa proses industri telah berjalan di luar parameter yang seharusnya. Selanjutnya yaitu referensi paper utama. Analisis dalam laporan ini menggunakan W32.Stuxnet dossier yang diterbitkan oleh Symantec sebagai referensi utama. Dokumen ini berisi analisis teknis dan forensik yang sangat detail mengenai bagaimana Stuxnet menyebar, mengeksploitasi kerentanan dan memanipulasi PLC. Selain itu, beberapa penelitian akademik digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkuat analisis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa serangan terhadap sistem ICS memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sistem
TI konvensional karena dapat berdampak langsung pada proses fisik. Beberapa penelitian juga menilai bahwa Stuxnet merupakan contoh pertama dari senjata cyber yang dirancang sebagai khusus untuk melakukan sabotase terhadap infrastruktur industri. Sekian penjelasan saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Atalia Fitria Dominiku Pagan dengan NIM F551240208. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan klasifikasi ancaman cyber berdasarkan kasus Stuxnet. Jadi, Stuxnet ini merupakan salah satu malware yang paling terkenal dalam sejarah keamanan cyber karena serangannya tidak hanya berdampak pada sistem komputer, tapi juga pada perangkat fisik di lingkungan industri. Jadi, masuk ke yang pertama, yaitu identifikasi jenis ancaman. Stuxnet merupakan malware jenis worm, yaitu malware yang mampu menyebar secara otomatis dari satu sistem ke sistem lainnya. Penyebarannya bisa melalui jaringan komputer maupun perangkat penyimpan ekstra seperti USB drive. Yang membuat Stuxnet ini berbeda dari malware biasa adalah targetnya. Malware ini dirancang untuk menyerang Industrial Control System, khususnya perangkat yang disebut Programmable Logic Controller atau PLC. Perangkat ini biasanya digunakan untuk mengontrol mesin-mesin industri. Jadi setelah berhasil menginfeksi sistem, Stuxnet dapat memodifikasi kode pada PLC sehingga mesin industri bekerja di luar parameter normal. Yang menarik, operator tetap melihat data yang terlihat normal karena malware ini juga memanipulasi data sistem monitoring. Karena itu, Stuxnet sering disebut sebagai cyber physical attack, yaitu serangan cyber yang dapat menyebabkan dampak langsung pada sistem fisik. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan passive attack dan active attack. Passive attack adalah serangan yang hanya bertujuan untuk mengamati atau mencuri data informasi tanpa mengubah datanya ini atau melalui sistem. Contohnya seperti penyadapan jaringan atau pengamatan lalu lintas data. Sedangkan active attack merupakan serangan langsung mengubah data atau memodifikasi sistem sehingga dapat mengganggu operasi normal suatu sistem. Dalam kasus Stuxnet, serangan ini termasuk active attack. Hal ini karena malware tersebut tidak hanya masuk ke dalam sistem, tetapi juga secara aktif mengubah kode pada PLC serta memodifikasi parameter operasi mesin. Selain itu, Stuxnet juga mengikat data palsu ke sistem monitoring sehingga operator tidak menyadari bahwa mesin ini sedang bekerja di luar batas normal. Nilai yang membuat serangan ini sangat berbahaya. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sumber serangan, yaitu inside attack dan outside attack. Inside attack ini serangannya yang berbasis dari orang dalam organisasi seperti karyawan atau pihak yang ada aksesnya ke sistem. Sedangkan untuk outside attack itu berasal dari pihak luar yang tidak memiliki akses langsung ke sistem organisasi. Dalam kasus Stuxnet, serangan ini dikategorikan sebagai outside attack karena malware tersebut dirancang oleh pihak eksternal yang menargetkan fasilitas industri tertentu. Stuxnet dapat masuk ke dalam jaringan melalui USB drive yang terinfeksi, kemudian menyebar di dalam jaringan hingga menemukan sistem yang menggunakan perangkat target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak terhubung ke internet tetap bisa menjadi target serangan jika terdapat celah keamanan. Selanjutnya yaitu penjelasan konseptual. Jadi secara konseptual, klasifikasi ancaman cyber penting untuk membantu kita memahami bagaimana suatu serangan bekerja dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan mengetahui jenis serangan, sifat serangan, serta sumber ancamannya, organisasi dapat merancang strategi keamanan yang lebih efektif untuk melindungi sistem mereka. Berdasarkan analisis yang dijelaskan, Stuxnet dapat diklasifikasikan sebagai malware worm, termasuk active attack dan berasal dari outside attacker. Selain itu, serangan ini juga menargetkan cyber physical system, yaitu sistem yang menghubungkan teknologi digital dengan perangkat fisik di industri. Sekian bagian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafrian Syah dengan NIM F5512435. Kali ini saya akan menjelaskan materi kerentanan yang dimanfaatkan oleh Stuxnet. Nah, Stuxnet sendiri merupakan malware atau perangkat lunak berbahaya yang sangat kompleks dan dirancang khusus untuk menargetkan sistem kontrol industri. Nah, salah satu ciri paling menonjolnya dari Stuxnet ini itu kemampuannya untuk mengeksploitasi sejumlah kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui, yaitu zero day vulnerabilities. Nah, kerentanan ini sendiri ada 4, duanya yaitu kerentanan pada penanganan file shortcut bertipe
LNK atau PIF yang memungkinkan eksekusi kode otomatis dengan hanya membuka direktori serta kerentanan pada sprint spooler yang memungkinkan penyalinan dan eksekusi file ke sistem jarak jauh. Nah, dua kerentanan lainnya itu berhubungan dengan peningkatan hak akses atau privilege escalation, yaitu pada Windows Win32k.sys yang memberikan hak akses tingkat sistem, kemudian kerentanan pada task scheduler yang memungkinkan eksekusi kode dengan hak akses yang lebih tinggi pada versi Windows yang lebih baru. Nah, selanjutnya adalah attack surface dari Stuxnet. Nah, Stuxnet sendiri memanfaatkan kerentanan LNK atau seperti shortcut begitu untuk mengeksekusi kode secara otomatis ketika pengguna membuka isi drive tersebut. Nah, jadi ketika file shortcutnya ditekan, maka folder atau file-file dari Stuxnet ini akan otomatis mengeksekusi. Kemudian menggunakan removable device sebagai jalur utama, sebagai vektor utama dari Stuxnet ini, dia menggunakan removable device seperti USB flash drive. Kemudian cara penyebaran Stuxnet. Nah, Stuxnet itu masuk ketika karyawan atau kontraktornya itu mencolokkan USB ke komputer targetnya. Nah, setelah masuk ke jaringan, dia akan menyebar melalui print spooler dan RPC, kemudian menyalin diri melalui network share, kemudian menggunakan peer-to-peer update dalam jaringan lokal untuk memperkuat lagi akar dari virusnya ini. Nah, selanjutnya adalah hubungan kerentanan dengan attack surface. Setelah Stuxnet tadi berhasil masuk ke komputer atau perangkat targetnya, dia akan menyamar sebagai proses Windows terpercaya seperti services.exe, svisios.exe, bahkan antivirus seperti Kaspersky atau McAfee. Nah, ini tujuannya untuk menghindari deteksi dari perangkat lunak keamanan yang fungsinya itu memonitoring perilaku atau kegiatan mencurigakan yang ada dalam perangkat tersebut. Nah, teknik ini juga bisa memperluas attack surface pada sistem Windows-nya. Nah, yang membuat virus Stuxnet ini akan menjadi semakin sulit untuk dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakar Sidik dengan email F551240036. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan teknik eksploitasi yang digunakan oleh Stuxnet. Oke, pertama ada teknik man in the middle pada PLC. Nah, di sini Stuxnet menyusup komunikasi antara komputer engineer dengan PLC. Jadi Stuxnet bisa membaca dan menulis kode ke PLC. Nah, bahkan lebih berbahaya lagi, dia bisa menyembunyikan perubahan yang dia buat sehingga operator tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian ada teknik kedua, yaitu eksploitasi zero day. Nah, di sini Stuxnet memanfaatkan beberapa celah keamanan yang saat itu belum diketahui oleh vendor. Nah, dengan celah ini Stuxnet bisa masuk ke sistem melalui USB. Nah, meningkatkan hak akses sampai level administrator dan menyebar ke komputer lain dalam jaringan. Nah, kemudian ada teknik yang ketiga, yaitu penyamaran dengan sertifikat digital curian. Nah, Stuxnet menggunakan sertifikat asli dari perusahaan hardware agar malware terlihat seperti driverless me. Nah, di sini Stuxnet menggunakan sertifikat asli milik perusahaan hardware seperti Realtek dan J-Micron karena sertifikat ini dianggap valid oleh Windows. Nah, malware Stuxnet bisa berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan dengan ini. Nah, kemudian lanjut pada teknik eksploitasi yang keempat, yaitu ada pembaruan peer-to-peer yang membuat Stuxnet dapat memperbarui dirinya sendiri melalui jaringan lokal tanpa perlu internet. Nah, jadi Stuxnet bisa memperbarui dirinya sendiri melalui jaringan lokal antar komputer yang sudah terinfeksi. Nah, kemudian yang terakhir ada yang kelima, yaitu manipulasi data sensor atau replay attack. Nah, di sini Stuxnet merekam data sensor saat mesin berjalan normal, lalu memutar ulang data itu ketika mesin sebenarnya
sedang dimanipulasi. Nah, akibatnya operator melihat kondisi normal di layar, padahal kondisi mesin sedang mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap CAA. Serangan Stuxnet menunjukkan pelanggaran pada 3 prinsip utama keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, pertama-tama kita lanjut ke confidentiality. Dalam sistem industri, confidentiality berkaitan dengan perlindungan informasi penting seperti konfigurasi jaringan, parameter mesin, dan logika kontrol PLC. Nah, pada kasus Stuxnet, pelanggaran terjadi melalui proses reconnaissance, yaitu malware mengidentifikasi sistem Siemens Step 7 dan mengumpulkan konfigurasi sistem yang ada. Nah, Stuxnet juga dapat berkomunikasi dengan server command and control serta menggunakan sertifikat digital curian agar terlihat seperti perangkat lunak yang sah. Dari analisis ini kita bisa melihat bahwa pelanggaran confidentiality bersifat preparatory, yaitu pengambilan informasi internal sistem yang kemudian digunakan untuk mendukung tahap serangan berikutnya. Nah, lalu kita lanjut ke integrity. Dalam sistem industri, integrity itu berkaitan dengan keaslian logika kontrol serta kesesuaian antara kondisi mesin dengan data yang ditampilkan pada sistem monitoring. Nah, Stuxnet menyerang aspek ini dengan memodifikasi kode PLC pada sistem Siemens dan menyisipkan kode berbahaya. Nah, malware ini diketahui mengubah kecepatan centrifuges secara periodik sehingga mesin bekerja di luar parameter normal. Nah, untuk menyamarkan serangan tersebut, Stuxnet ini juga memutar ulang data sensor yang terlihat normal sehingga operator tidak menyadari bahwa telah terjadi manipulasi pada sistem. Nah, lalu kita lanjut ke yang terakhir, yaitu availability. Nah, di availability ini dalam sistem industri berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menjalankan proses operasional secara normal. Pada serangan Stuxnet, gangguan availability terjadi karena malware memanipulasi logika kontrol pada contribute sehingga parameter operasinya berubah. Nah, walaupun sistem tanpa mesin berjalan, proses produksi sebenarnya menjadi tidak stabil. Dalam jangka waktu tertentu, manipulasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada contribute sehingga proses operasional itu tidak dapat berjalan dengan baik. Oke, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sudah. Pada bagian sintesis literatur dan penguatan konsep Stuxnet. Nah, pada bagian sintesis literatur dan penguatan konsep Stuxnet. Nah, di bagian ini kita mencoba mengumpulkan hasil analisis kita dengan beberapa penelitian atau literatur yang membahas Stuxnet. Nah, pada perspektif yang pertama gitu, dari perspektif sistem cyber physical yang dijelaskan oleh Karnowskus, dia menjelaskan bahwa Stuxnet adalah contoh nyata bahwa serangan cyber tidak hanya menyerang komputer, tapi juga bisa merusak sistem fisik seperti mesin industri. Jadi dampaknya bukan hanya di dunia digital, tapi juga di dunia nyata. Nah, kemudian dari perspektif hukum dan perang cyber. Nah, di sini dibahas oleh William Banks. Di sini muncul perdebatan menarik, yaitu apakah serangan cyber seperti Stuxnet bisa dianggap sebagai penggunaan kekuatan dalam hukum internasional? Karena walaupun bentuknya digital, nampaknya bisa merusak infrastruktur negara lain. Nah, selanjutnya dari perspektif penelitian Chen dan Abunime. Nah, mereka menjelaskan beberapa karakteristik unik dari Stuxnet. Nah, misalnya targetnya sangat spesifik, menggunakan beberapa celah keamanan zero day yang bahkan memakai sertifikat digital curian agar terlihat seperti software resmi di sini. Kemudian itu saja bagian sintesis literatur yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.